Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJ Elektronik. Oke, pada video kali ini saya ingin bagikan tutorial cara menangani TV LED. Ya, jadi ini televisinya mereknya Sharp dengan dari modelnya 45LE 280X dengan kendalanya sebenarnya ini TV-nya gambarnya ngeblank. Nah, jadi lampu backlight menyala, suaranya juga nggak ada, mungkin karena ini posisi belum posisi jadi suaranya. Oke, gimana kita bisa coba dulu untuk permasalahannya atau kendalanya. Nah, jadi seperti ini, udah hijau, TV udah setar, cuman tidak ada suara dan gambar. Ini backlightnya nyala, oke, bisa dilihat. Jadi TV ini posisinya ngeblank. Kalau kita matikan dari remote bisa dia merah standby, dan kita hidupin lagi dia bisa bekerja. Artinya mainboard ini bekerja normal, yang bermasalah bisa bagian T-con atau panelnya. Baiklah sobat, ini televisinya udah saya bongkar. Dan yang seperti kita lihat, dan ini daleman atau mesin daripada TV LED 45LE 280X. Dan yang seperti kita tahu ini bagian power supply, ini mainboardnya, dan ini rangkaian inverter. Sedangkan untuk T-connya jadi satu dengan panel. Nah, tadi karena permasalahannya ngeblank, ada kemungkinan T-con atau panelnya nggak bekerja. Oke, untuk memastikannya kita bisa bongkar dulu ini. Ya, ini dia untuk bagian penutup timing kontrolnya atau T-connya udah saya bongkar. Oke, sebelum saya lanjutkan, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, subscribe dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini permasalahannya tadi di blok bagian T-con panel, maksudnya. Jadi kita mau cek tegangan yang ada di ini. Nah, jadi ini panelnya menggunakan panel Molux. Ini dari panelnya 150HJ1 tip ME5. Ini dia tipe panelnya. Dan ini seperti lihat. Sebelumnya TV ini udah pernah dibongkar. Jadi ini garapan dari teman teknisi juga. Oke, untuk memastikan kita bisa cek dulu tes point tegangan yang ada di T-con. Oke, di sini saya siapkan ampermeter. Dan untuk ini drop limitnya kita taruh di bodi sebagai T-con. Dan untuk plusnya kita digunakan untuk mengecek tegangan. Oke, dicolokin dulu televisinya. Tegangan 12 volt normal, 11,8 drop kemudian masalah. Dan setelah tegangan input kita bisa cek ke tegangan IDD 3,3 ya, 3,3 normal. Dan langsung aja kita cek bagian DC to DC converternya, mulai dari ini PGH, dan PGH nya 0 volt, dan PGHP ini juga -2 atau tidak ada tegangan. Dan pengecekan berlanjut ke tegangan VGR. Untuk suplai tegangannya tidak ada. Oke, kita sudah mengecek beberapa tes point tegangan, dan sepertinya tadi kita bisa ukur
untuk tegangan bagian DC to DC converternya tidak bekerja. Oke, apakah untuk bagian untuk tegangan ini IC DC to DC converternya tidak bekerja disebabkan panel yang short ataukah emang Tikon ini sendiri yang rusak? Oke, untuk simpelnya kita bisa cek dulu untuk kapasitor ini nih, kapasitor kutub mungkin ada yang rusak, kapasitor yang kutub ini mungkin ada yang short. Oke, bisa kita cek. Oke, di sini saya sudah menyiapkan avometer analog untuk mengukur manual rangkaian-rangkaian, maksudnya kapasitor yang ada di rangkaian Tikon ini. Ukur manual aja dulu, mulai dari sini. Biasanya yang dekat-dekat IC DC to DC. Ya, kapasitor ini paralel semuanya menyambung ke ground alias kapasitor couple ini dia di tester, dan kalau kita balikin harusnya dia tidak bergerak. Dan ini dari kapasitor ini ada indikasi short, mungkin yang ini atau yang ini dari sini. Nah, untuk simpelnya, untuk cara cepatnya bisa kita suntik aja pakai MBR. Oke, karena saya nggak punya MBR, di sini saya hanya mempunyai ini baterai charger laptop, dan ini saya biasa manfaatkan untuk menembak atau menyuntik tegangan yang short. Oke, ini groundnya. Ini kita solder di body. Ini dia untuk groundnya, kita taruh di sini. Tadi sekitar sini kapasitor yang short, atau mau ditaruh langsung di ground sini juga tidak masalah. Oke, di sini aja. Dan ini tegangan plus dari baterai ini dia ditempelkan aja di sini nih. Nah, ini kan tadi yang short di sini nih, jadi ditempelin aja begini. Nah, dan diraba sekitar sini. Ini dia tuh. Kapasitor ini berasa panas sekali. Yang ini dia nih. Oke, nggak usah diteruskan. Jadi kapasitor ini berasa panas. Mungkin kapasitor ini yang short. Oke, bisa kita cabut dulu kapasitornya. Di sini tadi ada 2 kapasitor. Dan untuk kapasitornya ini kapasitornya. Ini 2 kapasitor. Ini 2 buah kapasitornya. Jadi tadi saya mau mencabut salah satu kapasitor di sini. Jadi kena solder, jadi solder dua-duanya. Oke. Nah, ini dia. Ini dia kapasitornya. Nah, ini dia kapasitornya. Ya, lihat. Kapasitor ini diukur bergerak. Ya. Harusnya dia seperti ini, kalau bagus diukur dia tidak bergerak sama sekali. Karena kapasitor ini termasuk komponen pasif. Dan yang ini bergerak, artinya short. Nah, dan tadi posisi yang short adanya di sini. Ini posisi yang short adanya di sini. Oke. Untuk kapasitor yang short ini bisa juga diganti atau bisa juga nggak diganti, nggak apa-apa. Oke, tadi kita udah memeriksa dan ada kapasitor yang short. Ini dia, nggak terlihat mungkin karena dan ini kapasitor couple
yang larinya ke drone. Ini shot tadi kita cukup tembak aja pakai tegangan 3, udah stop. Dan ini udah ketahuan. Dan untuk posisinya tadi di sini ya, itulah tadi caranya memperbaiki TV yang ngeblank. Nah tadi nggak ada suaranya karena posisinya di HDMI, jadi nggak ada suara. Dan udah kita perbaiki dan kita coba dari awal sampai akhir dan udah ketahuan, ini udah ada hasilnya. Nah kalau belum ada yang jelas bisa klik di kolom komentar, ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses selalu.